warahmatullahi wabarakatuh. Markombur TVRI Sumatera Utara kembali lagi setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore. Kali ini saya Putra Andika Siagian bersama rekan saya yang di sebelah sana. Nanti saya kenalin ya, nanti dulu ya kan. Sudah mulai berhijab nampaknya ini ya. Hari ini kita akan kembali berkombur-kombur pemirsa. Jadi para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, tetap nanti stay tune sih. Tetap di channel ini di TVRI Sumatera Utara. Karena hari ini kita akan membahas satu tema yang akan mendekati mungkin satu event besar ya, satu acara besar bagi umat Islam, yaitu apa? Tapi sebelum itu saya akan mempersilahkan rekan saya di sebelah sana nih, sudah sangat putih bersinar berkilau bagaikan berlian. Siapa dia? Silakan. Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa menemani Bang Putra ya dalam acara di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan tentunya ini sangat spesial karena hari ini tadi Bang Putra bilang mulai berhijab ya. Ini karena ada hari-hari spesial yang akan datang sebentar lagi ya. Dan ini adalah selebrasi, bentuk selebrasi dari saya seperti itu. Nah, pemirsa di rumah pastinya sudah tidak asing lagi bahwa memang saat ini kita akan menuju menjelang ke hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Idul Adha ini berasal dari kata, yaitu bahasa Arab yang berarti di mana adalah ada atau yaudu yang artinya kembali, dan juga adat atau udiah yang artinya kurban. Nah, Hari Raya Idul Adha ini adalah memang dimana kita melihat ya pada hari tersebut umat Islam itu melakukan kurban berbagai hewan, mulai dari itu sapi, kambing, domba dan lain sebagainya. Tadi pemirsa lihat sapinya kok nunjuk ke saya. Enggak, saya kan maksudnya sekalian memberi informasi gitu kan, harus ada eye sapinya contact gitu ya. Baik, sudah mulai tersinggung ya. Sepertinya harus dikorbankan juga perasaannya ya. Nanti saya bersembunyi berarti ya kalau di hari itu ya. Baik, nah tadi kita kembali lagi kepada hal yang dikorbankan dan tentunya nanti akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pastinya. Dan hari ini pemirsa di rumah ya, saya dan Bang Putra hadir untuk membahas sebuah topik menarik, yaitu adalah memaknai Idul Adha. Seperti apa sih cara kita untuk memaknai? Tapi sebelum kita membahas, alangkah baiknya kita perkenalkan ya narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bang Putra, silakan Bang Putra, di sebelah Bang Putra ada siapa? Oh, di sebelah saya pemirsa ini sudah ada abang ganteng kita. Tapi mau sebut ya seperti bapak, tapi kayak masih muda lah. Ya, di sebelah saya ini ada Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra SAGM Hum, selaku tokoh pemuda Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tegas sekali jawabnya. Seperti baru pemuda, masuk kan? transferan ya nampaknya. Betul. Tapi pemuda. Pemuda, oh iya. Jiwa muda itu harus bergelora deh ya, semangat. Pantas nggak pakai hijab ya, kalau pakai hijab berarti pemudi. Pemudi. Iya benar. Sebelah Jiji siapa nih Pak Luar Ustadznya? biasa, baik. Dan di sebelah saya, di sini sudah hadir Dr. Andes Haji Burhanuddin Damanik MA. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah luar sehat. biasa. Tak mau kalah juga lah dengan pemuda. Betul. Kita juga harus jiwa muda ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, nah sudah dua narasumber yang kita perkenalkan dan sudah artinya kita sudah akan masuk kepada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan dicecar ya oleh Bang Putra. Coba kamera nanti disatukan antara Pak Ustadz Burhan dengan Zizi. Ini seperti nampaknya seperti apa ya, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia Iya, ya. menjelang juga kan sebentar lagi ya. Ini di bulan Juni, artinya 2 bulan lagi kita akan merdeka dan makanya mungkin kita berdua sama ya Ustadz ya. Janjian merah dan ini, Pak putih, Ustadz ya. putih gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan. Merah ini putih ya kan. Baik, Ya, kita luar berikan biasa. pertanyaan dulu ya kan. Itu biar semangat untuk memberikan pertanyaan dan Siap. juga Pak Ustadznya juga nanti akan semangat juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Baik, kita langsung saja ini Putra kepada momen yang kita tunggu sebelum kita berbicara tentang makna Idul Adha sendiri. Ada baiknya kita mungkin belajar sejarah kembali ya, terkait dengan sejarah apa sih yang bisa kita ambil dari Idul Adha. Mungkin Betul. saya bertanya kepada Pak Ustadz Burhanuddin, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Berkenaan dengan sejarah kan panjang ini ke belakang, harus kita amati gitu ya. Dan kalau itu mau diinformasikan, saya kira agak lama kita mungkin di studio ini ya. Oke. Panjang waktunya. Barangkali mungkin lebih Jadi singkat Ustadz. apapun halnya bahwa
sejarah daripada munculnya ibadah kurban itu adalah peristiwa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menerima wahyu melalui mimpinya akan menyembelih putra yang satu-satunya, Wah, satu-satu. yang lama didambakan. Bahkan beliau sudah beruban banyak, istrinya juga sudah tua, yang rasanya nggak mungkin lagi itu akan melahirkan. Nenek melahirkan gitu, itu kan rasanya Zaman kalau sekarang gitu lah ya, Pak di Ustadz, ya. lingkungan kita itu wah, sampai 20 tahun barangkali tak hilang itu gosipnya tentang peristiwa itu kan. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang berkehendak adalah Allah sesuai dengan doa Ibrahim kan. Apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Sungguh pun lama didambakan yang nggak mungkin barangkali bisa hamil yang sudah tua, tapi karena Allah memenuhi doa dan harapan daripada Nabi Ibrahim itu, maka lahirlah putra beliau bernama Ismail. Lama didambakan, tentunya kan luar biasa sayang ini ya. Ditimang gitu, dimanjakan, dibawa kemana-mana, kawan bermain gitu. Khawatir juga memang rasa cinta Ibrahim ini akan luntur nanti kepada Allah. Oh. Khawatir nanti lebih cenderung dia kepada putranya ini. Maka Allah uji dia, diperintahkan agar anak yang dia cintai itu, putra satu-satunya yang lama dia dambakan itu, diperintah untuk disembelih melalui wahyu lewat mimpinya. Gentarkah Ibrahim? Ternyata tidak. Dia sampaikan informasi itu kepada putranya dengan maksud, pikirkan dululah, tak kapan-kapan dijawab gitu. Ismail, anak yang soleh ini, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Tak pikir panjang lagi. Tak lagi nunggu seminggu, 2 minggu gitu kan. Mohon bantuan teman, diskusi dan sebagainya, diseminarkan, tidak. Langsung dia jawab, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Tentunya menyembelih dirinya. Akhirnya disepakati oleh mereka bertiga pada saat itu. Dibawa ke tempat penyembelihan. Dengan kekuasaan Allah, setelah lehernya Nabi Ismail alaihissalam berada di tempat penyembelihan, tak sampai hati Nabi Ibrahim melihat itu. Dia pejamkan matanya pada saat menyembelih. Setelah selesai dia daripada menyembelih dan dia kira sudah putus lehernya Ismail, dia buka matanya, alangkah terkejutnya. Ternyata yang tersembelih adalah seekor kibas. Ismail berada di sebelahnya. Luar biasanya. Semua ini kehendak Allah. Oleh karenanya patut kita imani, kita yakini, kita percaya kalau sudah Allah yang berkehendak, tak ada yang mustahil di bumi Allah ini. Tak ada yang aneh kalau Allah berkehendak. Contoh kalau kita kembangkan sedikit, Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu hanya 8 jam, sepertiga malam, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu kan luar biasa perjalanan. Tapi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, dia diperjalankan oleh Allah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Maryam itu bisa hamil. Itu maunya Allah, bukan maunya Isa atau maunya Maryam. Jadi kalau Allah berkehendak, boleh-boleh saja sesuatu itu terjadi. Tidak terlalu aneh itu Nabi Adam tak punya ayah, tak punya mak. Bisa jadi. Bisa jadi dia ke bumi Allah ini. Nah, jadi oleh karenanya peristiwa-peristiwa itu, kegaguman-kegaguman yang luar biasa, termasuk peristiwa asal daripada syariat kurban ini kan luar biasa, Ibrahim Ismail itu. Maka yakinlah kita, percaya kita, memang hanya nilai iman yang bisa menerima ini. Dan implementasinya pun nanti juga, wujud daripada penyembelihan itu nantinya kan hewan kurban. Iya, betul. Ya kambing kah, domba kah barangkali. Betul. Mungkin juga sapi, kerbau, jarang pula di kita ini disembelih, mahal. Mahal ya. Unta juga di Medan tak ada, saya nggak tahu tadi kalau di Jawa ya. Nah, itu kan juga wujud pengorbanan, terkadang diajak kawan berkurban. Di kantor katanya udah berkurban di masjid.
Ditanya orang masjid katanya dan berkurban pula di kantornya. Begitu seterusnya, diajak orang kampung sudah berkurban di mana gitu. Akhirnya dia tidak berkurban sama sekali, beribu satu alasan dia kemukakan untuk menolak perintah daripada kurban itu. Nilai iman sesungguhnya 2.200.000 untuk Medan. Saat ini 2.200.000 per tahun. Dari sekian banyak nikmat Allah yang sudah dia terima, dia rasakan, dia nikmati. Allah minta dan Rasulnya minta hanya 2.200.000 pun masih keberatan. Lu masih keberatan. Wabi ayalai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Pikirkan aja lah gitu kira-kira. Kita ke Pak Ustadz Akmal loh, Prof Akmal kali ya. Amin. Amin. Ya kan? Prof Akmal, kalau kita di tanah air kan ini kurban, ya kan, sholat Id biasa. Tapi kan sebenarnya perayaan besarnya ada di tanah suci. Kira-kira kalau sudah momen-momen seperti ini kan mau mendekati Arafah mungkin ya, persiapan-persiapan di sana itu bagaimana? Mungkin Pak Ustadz pernah tahu gitu ya kan, saat-saat ini mereka ini sedang ngapain? Soalnya kan saya belum naik haji ya kan. Kemarin mau haji pernah saya pijat, itulah baru itulah menaik iwa haji itu lain. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu ya. Bagi pemirsa di TVRI dimanapun berada, khususnya tentu warga Sumatera Utara. Sangat spesial memang Idul Adha ini. Perayaannya berbeda tentu ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji di sana saat ini sedang bersiap-siap mungkin menuju Arafah gitu, saudara? Iya. Siap-siap menuju Arafah di sana. Kalau kita di sini mungkin nanti puasa Arafah, ya kan? Kalau di sana wukuf di Arafah. Puasa juga orang tuh? Tidak lah. Oh tidak. Kita yang puasa di sini. Kita yang puasa di sini, orang tak puasa. Kalau orang itu di sana, wukuf lah pula di Arafah. Wukuf itu artinya kalau dari sisi bahasa kayak baca Quran itu ada wakaf, berarti berhenti. Berarti diam saja lah di situ, berdiam situ. Tapi diam itulah yang menjawabkan itu haji. Makanya Rasul mengatakan haji itu adalah Arafah. Kita di sini disunahkan untuk puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjahnya kita hari raya Idul Adha. Nah begitulah Bang Putra, walaupun memang saat ini di Indonesia akan berbeda nanti antara Muhammadiyah itu tanggal 28, 10 Zulhijjahnya, sedangkan pemerintah kita itu tanggal 29. Jadi itu bagus juga itu. Kalau di Jakarta tadi, saya di WA itu, satu masjid di Jakarta Selatan, hari Rabunya melaksanakan sholat dengan khatib dan imam yang berbeda. Hari Kamisnya juga melaksanakan sholat. Mantap ya. Jadi dapat double. Iya, dapat double pahalanya. Double pahalanya. Iya. Jadi berarti tambah aja lah hari Jumat kita sholat Jumat lah. Jumat lagi. Ada rangkaiannya lagi Ada ya. Iya. sholat Jumat. Ya, baik. Kan sama pakai khutbah juga kan. Pakai khutbah juga. Pakai khutbah juga. Ya kan enggak mesti ya. Kok sholat 5 waktu enggak pakai khutbah ya kan. Betul. Setuju. Ya, baik. Nah, Ustadz, ini kan artinya ada relevansi dari mungkin saya masih tetap kepada Prof Akmal. Jadi sambil doa ya. Pak Ustadz Akmal, ini terkait dengan relevansi dari Hari Raya Kurban dan juga Hari Raya Haji. Kenapa harinya bisa di dalam satu rangkaian yang sama seperti itu? Apa mungkin menilik dari sejarah yang mana seperti itu? Situ haji, situ kurban juga. Iya, memang. Hari Raya Kurban itu ketika ada ibadah kurban, ya kan, ada sholat Id. Bagi kita yang tidak berada di Mekah, tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka kita melakukan sholat Id dan kemudian menyembelih binatang kurban. Bagi kita yang berada di Mekah yang sedang melakukan haji, ya ibadahnya berbeda. Ya, bedanya ibadah wukuf di Arafah, ya istilahnya itu Muzdalifah, ya kan, Mina, Arafah. Itu saja. Iya. Beliau nih kalau yang berangkat haji yang paling sering. Seringnya udah capek lah berarti. Ya. Baik. Nah, kira-kira kalau dari hal yang sudah digambarkan tadi, apa
hikmah yang mungkin kita bisa ambil dari perjalanan Hari Raya Idul Adha. Mungkin saya kembali ke Ustadz Burhan terlebih dahulu, silakan. Oh ya, Raya Kurban banyaklah hikmahnya ya. Banyak kandungan-kandungan nilai yang terdapat di dalamnya. Nilai filosofi iya, nilai ibadah pasti, nilai sosial, nilai akhlak. Luar biasa itu ibadah kurban. Makanya ibadah yang paling utama yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah ibadah kurban. Oh wow. Makanya sayang sekali lah bagi orang yang mampu tapi belum juga menetapkan hati untuk berkurban hingga saat ini. Robahlah niatnya. Satukan kembali niat itu untuk masih ada kesempatan lagi dicari lembu kemana-mana. Masih banyak. Cari kambing Pak ya. Ustadz nengok lembunya ke saya lagi. Maksudnya penekanan informasi ya Memberikan Ustadz informasi ya. Iya. Informasi ada lembunya di Saya sini bela gitu. Ustadz. Iya. Sekalian itu. Sekalian itu Pak Ustadz. Sekalian mau nanya udah kurban belum? Bercanda. Oh iya itu maksudnya, tuh benar kata Benar, Ustadz benar, Akmal, benar. itu sebenarnya. Oke baik Lanjut, lanjutkan. Mas. Makna filosofinya, sesungguhnya kita ini jangan hanya fokus perhatian kepada hewan kurban itu. Bukan ya. Itu di hanya situ simbol esensi. saja, Itu simbol betul. lambang-lambang saja itu. Lebih daripada itu yang dimasukkan adalah pengorbanan itu, memberikan sesuatu yang terbaik yang ada, yang kita miliki kepada orang lain. Kalau kita punya kendaraan, kereta kalau di Medan ada 3, yang dibutuhkan hanya 2 sebenarnya. Yang satu itu berikan aja kepada siapa? Kepada para mubaligh misalnya, dai mungkin, pemuka agama, pemuka masyarakat, siapalah yang membutuhkan itu. Sampai kepada tingkat itu sesungguhnya makna daripada kurban itu. Jadi bukan hanya sekedar hewan. Bagi orang kaya tertentu, berapa itu harga hewan gitu ya. Iya, Jangankan sebagian daging lembu, 2.200.000, satu lembu pun dia mampu. Kalau mau kita satu lembu boleh kan Pak Ustadz? Boleh, boleh satu, mau 2 boleh aja. Boleh ya. Terus Boleh. atas nama satu keluarga atau satu orang gitu Iya, ya. boleh. Ini kan minimalnya. Kalau lembu pilihannya maka 7. Bagian ya. Berapalah itu nilai itu ya. Nah, jadi sesungguhnya makna filosofinya mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu. Sudahkah kita mengorbankan waktu sibuk yang kita miliki ini untuk melihat orang tua kita setiap hari? Mungkin satu rumah memang, terbaring di kamar barangkali. Pernahkah kita jenguk itu? Iya, kita sibuk memang. Sudahkah kita luangkan waktu kita korbankan sedikit waktu kita untuk itu? Masya Allah. Kalau tidak satu rumah, mungkin di kampung lain, di kota lain, sudahkah juga kita luangkan waktu kita untuk menjenguk orang tua itu, menghibur dia, membesarkan dia, mencandai dia. Mungkin dia sudah tua, dia sudah uzur pula gitu ya. Sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah kita luangkan waktu kita untuk melihat orang sakit tetangga yang ada di sekitar kita? Anak-anak yang putus sekolah, barangkali yang berhenti sekolah karena ketiadaan dana. Mereka-mereka yang kelaparan barangkali. Apakah sudah kita luangkan waktu kita untuk mengunjungi mereka? Karena kita tak berkunjung dan tidak memberikan sesuatu, akhirnya mereka itu kan muncul ke permukaan. Malu kan kita umat Islam melihat para saudara-saudara kita yang minta-minta ke jalan. Kenapa mereka munculkan dirinya ke permukaan? Karena kita tak datang. Baik. Gitu, luar itu. biasa. Boleh kita komplek dulu Pak Ustadz? Ya, Iya, silakan. ya kan. Ini udah mulai sedih nampaknya awak dengarkannya ya kan. Iya, betul. Motivasi tapi kan Pak Ustadz esensi dari Iya. Idul Adha. Iya. Baik, kita lagu pertama Never Give Up ya. Jangan menyerah. Silakan. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, Markombur ya, Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji. Banyak nih nampaknya ya. Betul. Ada yang bilang Idul Adha, Idul Kurban ya. Masing-masing tapi maknanya tetap satu Sama. ya. Betul. Kita ke Pak Ustadz lagi lah. Nanti Silakan. sambut sama Pak Profesor Akmal sih. Pak Ustadz, di kalangan anak muda sekarang nih, anak muda zaman sekarang lah pula, ya kan? Kalau Pak Ustadz kan anak muda zaman dulu. Nah, di kalangan anak muda sekarang pemirsa, ada ungkapan ada satu hari di mana mungkin umat Islam tuh rame-rame menyembelih hewan kurban, katanya kejam. Woi, semua kejam.
Padahal sebenarnya kan Pak Ustadz, dia makan sate tiap hari, makan sate itu kambingnya tak ada digelitik-gelitiki orang tuh ya kan. Itu bagaimana cara kita Pak Ustadz untuk menyampaikan kepada generasi muda kita mungkin ya kan, bahwasanya ini hanya simbol ya kan, dan yang sebenarnya esensinya bukan seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ini anak-anak kita ini, anak-anak muda, remaja, butuh pemahaman saja sebenarnya, butuh kita berikan pemahaman bahwa sesungguhnya bukan kejam. Kalau hewan disembelih, memang itulah perannya. Oh. Kertas yang berwarna-warna itu, kalau dikoyak-koyak, itu bukan mubazir namanya. Emang untuk kepentingan apa? Supaya indah gitu kan, tempel sana, tempel sini, gunting, dikoyak. Justru dibiarin aja seperti itu, dia aja mubazir dia. Jadi hewan ini juga seperti itu. Dia bukan dibunuh, bukan dia disembelih tanpa alasan gitu ya. Jadi bukan kejam, tidak sama sekali. Orang pesta juga berapa banyak menghabiskan hewan kan. Lembu ya, betul. sapi ya. Iya. Dan berbagai macam cara penyembelihan, cara pemotongan, dan cara untuk mematikan daripada hewan itu kan. Sedangkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama, sebaik-baiknya berlaku ramahlah terhadap hewan itu. Betul. Lemah lembutlah. Nah, diperlakukan lemah lembut ya. Kalau pada saat dia digiring ke tempat penyembelihan, sedapat tutup matanya. Kemudian jangan didekatkan kepada temannya yang sedang disembelih. Sampai begitu aturannya. Rasul Jauh-jauh dalam ya Pak Ustadz ya. Iya, hadis riwayat Muslim yang maknanya, kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Kalau kamu mau membunuh, bunuhlah dengan baik. Selanjutnya tajamkanlah pisaumu pada saat menyembelih hewan. Kalau kita bunuh tikus, bunuh aja. Jangan disiksa di strom gitu kan, masih bisa jalan dia lantas kita tertawa melihatnya itu salah. Kan? Jangan tanggung lah Pak Ustadz. Iya, bunuh aja. Kecoa mau bunuh aja kan. Tapi dengan baik, dengan santun kita bunuhnya, jangan kita siksa. Hewan juga seperti itu. Jadi bukan kita berlaku kejam terhadap hewan yang disembelih itu, tidak sama sekali. Dan memang itu sangat baik sekali pertanyaan itu. Memang harus kita sampaikan ini kepada pengelola-pengelola hewan kurban ini. Memang kalau yang manual itu kelihatannya sangat kasar sekali. Oleh karenanya bagi yang dapat mengikuti siaran kita pada kesempatan ini, ya dirubahlah cara itu. Saya melihat banyak juga temuan-temuan melalui internet itu ya. Ada yang bisa perutnya saja, bawah perutnya sebelah kiri itu dipegang lantas dia jatuh. Ada yang diangkat kaki sebelah lantas dia jatuh. Kan tidak terlalu menyiksa. Yang biasa kita lakukan sampai 6-7 orang hanya menjatuhkan satu lembu. Pakai tali barangkali 40 Tarik meter, gitu ya. kemudian ada kayu broti lagi 3x4 barangkali disorongkan di celah kakinya itu ya. Kemudian diperlakukan kasar, terkadang ekornya ditarik, diseret lagi kan, belum tepat ke lubang tempat penyembelihan, diseret lagi untuk mendapatkannya. Waduh, itu luar biasa. Jangan nodai kesucian ibadah kurban itu. Ini kurban kan ibadah nih. Betul. Dengan perbuatan-perbuatan yang salah, itu yang kita takut itu. Nah, jadi oleh karenanya kepada para pengelola, BKM masjid, musola dan sebagainya, belajarlah dengan baik. Jika rasanya barangkali perlakuan kita terhadap hewan itu selama ini masih kasar dan keras, masih sembarangan, diperhalus lah gitu. Diperhalus. Temukan teknik-teknik yang pas barangkali untuk menjatuhkan hewan kurban ini kan, sehingga tak terkesan seperti apa yang disampaikan oleh pemuda tadi. Iya. Berlaku kejam kita umat Islam kepada hewan saat kita berada pada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 itu tidak sesungguhnya. Sesuai dengan tuntunan ajaran agama, sehalus-halusnya, seramah-ramahnya kita. Kemudian selembut-lembutnya. Nah, tapi memang yang kita lihat tuh memang belum begitu ramah. Belum begitu ramah. Menjatuhkan Menjatuhkan sapinya itu, tadi iya. ya kan. Terkadang belum lagi mati, masih bergerak lagi dia. Udah diseret pula lagi ke tempat melepaskan Iya, kulitnya, mengeluarkan perutnya. Itu jangan lakukan. Kalau dibutuhkan barangkali beberapa lubang, buat aja 2-3 lubangnya. Sehingga dengan begitu bisa ditunggu sana selesai dulu, Ya, betul. napas terakhirnya, nah gitu, tak perlu ditunggu sana, udah bisa dipotongin sini kan, sembelih di sini. Selesai nanti sudah mati, sudah habis napasnya hewan ini, untuk ke tempat membuang kulitnya, melepaskan kulitnya, diseret lagi. Diseret lagi ya. Sungguh pun dia sudah mati, itu bukan bangkai. Betul. Bedakan itu dengan bangkai kucing,
bangkai tikus, bukan bangkai itu. Itu hewan yang akan dimakan oleh manusia. Oleh karenanya hormati itu dan layak, sehingga layak untuk dikonsumsi. Jadi jangan perlakukan sembarangan seperti itu, maka salah. Ini yang barangkali perlu kita sampaikan, perlu kita informasikan, sehingga dengan demikian perlakuan kita tak terkesan kejam terhadap hewan itu. Bahkan mengasah pisaunya pun tak boleh di Iya. depan dia ya Pak Ustadz. Tak boleh. Sedapatnya selesai satu kita sembelih, diasah lagi pisaunya. Supaya kalaupun dia mati, harus mati, memang matilah dia, udah tunangan hewan lembu lah itu. Ya kan? Udah Tapi peran dia ya. relakan nyawanya itu, dia korbankan nyawanya untuk kepentingan kita. Betul. Untuk kepentingan ibadah kita, untuk kepentingan pahala kita kepada Allah. Dia rela pasang nyawa, bukan pasang badan lagi ya, lembu itu. nyawa ya. Pasang nyawa dia. Senyawa dia. Dia mati karena ibadah kita. Masya Allah. Nah, jadi oleh karenanya seperti itu perlakukanlah dia dengan baik. Jangan sembarangan, jangan kasar seperti itu. Sangat tak manusiawi juga lah ya, tak hewani juga ya. Hewani. Baik, kita ke Prof. Akmal. Iya. Prof. Akmal, gini, kan ada yang bilang hari ini kurbannya untuk anakku, atas nama anakku, gitu ya kan. Karena tahun semalam sudah atas nama aku, gitu. Itu memang begitu Pak Ustadz, atau bagaimana? Oh iya, Iya kan? itu memang ada yang begitu, tapi itu perilaku yang tidak benar. Jadi kurban itu memang Cuma ada benar ya nampaknya memadai ini. Ya, kita harus satu meluruskan. kurban itu memadai satu keluarga dan harus dipilih kepala keluarga. Oh, jadi kalau dia pun atas nama ayah saja udah sepahalanya itu sudah Iya, sama jangan sekeluarga. pula digilir. Iya, digilir ya. Kecuali yang digilir itu kepala keluarga berkurban, anaknya 3 misalnya, digilirnya lah. Hari ini kepala keluarga, ayahnya, nanti anaknya yang pertama. Oke. Nanti besok lagi, tahun depan ayahnya, anaknya yang kedua. Oh. Nah, karena ada satu keluarga itu bisa 3 kurbannya, ada 4 kurbannya, itu bisa digilirnya. Tapi kalau cuma satunya dia mampu berkurban, Atas nama ayah saja ayahnya lah. saja. Pahala udah sama tuh. Sama lah Sama itu. istri-istri sama Oh, semua iya, satu memadai. keluarga. Oh. Jadi bahasanya memadai. Jadi harusnya kalau kita mampu 2-3, kurbanlah 2-3. Baik. Bukan artinya cukup lepas. Harusnya nggak lepas itu. Bagi yang punya kemampuan, dia nggak lepas itu. Harusnya dia tambah lagi keluarganya. Ada satu mazhab kan wajib ya Pak Ustadz ya? Mazhab Hanafi. Itu sebelum tadi, wajib ya kan? Jadi, mazhab Hanafi wajib, sedangkan mazhab selain itu Maliki, Syafi'i, Hambali itu sunnah muakkad. Ini sunnah muakkad. Jadi sholatnya pun sunat muakkad, sholat idnya, menyembelihnya pun sunnah muakkad. Bagi yang wajib tadi, maka sholatnya juga wajib. Jadi ngikut fasalli lirabbika wanhar. Coba diulangi sekali lagi Pak Ustadz yang tadi masalah atas nama keluarga tadi, biar para pemirsa di rumah Iya. itu paham juga ya kan? Note Paham. ya, note di note. Kita Jadi nurut. note ya Jadi, kan? jadi kalau kita hanya mampu satu bagian saja berkurban, maka wajib bagi kita atau keharusan bagi kita kepala keluarga lah atas nama kepala keluarga. Begitu yang diajarkan Rasul agar semuanya mendapat. Jangan kita gilir ya, karena sayangnya kita gilir. Tapi tentunya sebaiknya semualah keluarga kita itu bisa kita kurbankan. Seperti yang Ustadz kita bilang tadi cuma 2.200.000. Nah, bagi orang kaya 2.200.000 makan siangnya. Ya kan? Makan siangnya. Sebulan ya kan? Sebulan. Gigi. Oke, baik. Nah, ini mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan Bang Putra tadi kepada Pak Ustadz Burhanuddin, dan saya ingin bertanya masih kepada Pak Ustadz Akmal ya, terkait dengan banyak sekali hal-hal yang kita lihat bahwa ada 2 hari raya besar yang umat muslim selalu rayakan, di mana Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi nyatanya kalau kita berbicara mungkin dalam hal selebrasi ya, kan kalau kecil-kecil dulu kita biasanya kalau Idul Fitri pasti maknanya itu pasti wow, apalagi harus beli baju baru. Tapi kalau Idul Adha itu sangat jarang sekali, bahkan mungkin ya hanya sekedar ya orang taunya bukan membangun. Tadi saya mendapat insight ya dari Pak Ustadz Burhan terkait dengan bahwa juga di situ ada silaturahmi, tapi selama ini implementasinya di masyarakat, di kita semua mungkin
sangat jarang sekali gitu untuk menjalin silaturahmi ini. Nah, saya ingin bertanya kepada tokoh pemuda Islam ini, bagaimana sih caranya? Ini kan terkait dengan budaya juga ya, bahwa memang kita tahu juga budaya di Indonesia, budaya apapun itu, kita tidak hanya berbicara tentang budaya yang saat ini kita anut, yaitu adalah Idul Adha ini sendiri. Tapi kalau kita melihat bahwa memang tergerus sekali ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang tidak mau tahu, tidak mau terlibat. Nah, kalau hal ini kita berbicara terkait dengan memaknai Idul Adha, bagaimana nih sang tokoh pemuda Islam untuk membangkitkan semangat dan Idul gelora Iya. kepada pemuda untuk ayo sama-sama kita maknai dan kita bangkitkan untuk selebrasi Hari Raya Iya. Idul Adha Padahal ini. Saya, Selamat. kalau ini Pak Putra, saya setuju sama Mbak Sisi. Mantap, Oke. setuju ya. Setuju. Bagaimana kalau Cocoknya kita pegang. libur Idul Fitri itu biar Iya. bisa sering satu sama dengan libur Idul Idul Adha, Adha gitu loh, agak iya. panjang Betul, gitu kan. betul. Kalau Idul Fitri kan bisa 10 hari gitu kan. Setuju. Sedangkan Idul Adha cuma nambah 1 hari aja. Biasanya 1 hari, tahun ini mungkin agak lebih ya Pak Ustadz ya, ada 2. 2 hari. Iya. Jadi itu terkait juga. Memang kalau dalam Islam itu jelas sekali perayaan Idul Adha itu jauh lebih besar daripada Idul Harusnya. Fitri. Harusnya Harusnya, seperti ya. itu. Kenapa? Ya. Karena takbirnya saja itu 4 hari. Sampai 4 hari, hari tasyrik. 4 hari takbirnya. Kalau Idul Fitri cuma 1 hari. Nah, itu jelas lebih besar. Kemudian di hari Adha kita menyembelih binatang kurban. Ya, jelas itu lebih besar memang. Pasti perputaran Nah, ekonomi juga hanya lebih besar. saja ya tadi kan? cara kebudayaan memang kita sudah didesain memang liburnya itu di Idul Fitri. Iya. Didesain memang mudik itu Idul Fitri. Idul Fitri. Identiknya ke sana Nah, ya. jadi ya sulit kita membesarkan Idul Adha. Apakah ada daerah yang membesar? Ada. Di beberapa daerah itu hari raya besar memang bagi mereka. Betul. Justru malah di satu daerah itu memang itu yang paling besar selebrasinya dan mereka memaknai Makanya saya luar setuju biasa. sih bagaimana kalau liburnya itu juga sama sehingga silaturahim itu Baik, luar biasa. sekarang ini kan cuma 15 hari libur. Iya. Iya. 15 hari libur. Lembur rutin nasional. Iya kan, libur nasional 15 ya. Bisa ditambah itu tambah Iya. 5 lagi. Jadi ada 20 libur nasional. Nah, kita dari penghujung acara ini, ya kan? Wah, Mungkin kita sayang berikan sekali ya. closing statement mungkin dari Pak Ustadz Akmal dulu, nanti ditutup oleh Pak Ustadz Burhan. Silakan Pak Ustadz Akmal. Terima kasih closing statement. Ini hari penting. Hari Raya Idul Adha itu tidak ada yang terbaik kecuali menumpahkan darah. Bagi yang mampu, Rasul bersabda, barang siapa yang mampu tapi tidak mau berkurban, maka jangan jadi umat Nabi Muhammad atau jangan dekati tempat sholat kami. Tapi bagi kita yang memang tidak mampu, nggak usah khawatir. Ketika Rasul berkurban, dia berkurban 2. Pertama untuk dia dan keluarga Muhammad, dan yang kedua dia kurbankan adalah untuk umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi kalau kita mampu berkurban, wajib bagi kita berkurban. Kalau tidak, kita bukan umat Nabi Muhammad. Tapi bagi kita yang tidak mampu berkurban, jangan kecil hati, kurban kita sudah diterima Allah yang sudah disembelih oleh Rasulullah SAW. Demikian. Iya. Luar Silakan Pak biasa. Ustadz. Mungkin closing Oh ya, statement. terima kasih. Sama-sama lah kita ambil makna dan hikmah yang terkandung di dalam penyembelihan hewan kurban ini. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa berkenaan dengan akhlak juga, moral ya. Menyembelih hewan kurban itu artinya menyembelih nafsu. Sembelih sifat-sifat tercela yang kita miliki. Banyak sekali. Semakin tahun kelihatannya semakin banyak. Mungkin dulu sifat itu nggak dikenal atau belum terlalu mengedepan. Tapi belakangan muncul sifat-sifatnya seperti itu. Dulu hanya beberapa sifat tercela saja, kenal dengki, iri hati gitu ya, sombong. Belakangan ini banyak sifat-sifat tercela. Bahkan juga banyak menggunakan nama-nama lain, ada bully gitu ya, dan sebagainya. Oleh karenanya sifat-sifat hewan yang mungkin masih kita miliki, suka mengadu domba, suka memfitnah, suka membuat kerusakan. Ketika dia sebelum datang ke tempat itu, masyarakat di sana aman-aman saja. Gitu dia masuk ke tempat itu, hancur nih buatnya kelompok masyarakat itu. Maka kedatangan seperti itu kan membawa laknat itu. Maka hilangkan itu, kebiasaan-kebiasaan jelek. Terkadang ada kebiasaan-kebiasaan pada saat dia butuh kepada orang lain dia datang. Selesai urusannya, terpenuhi sudah maksud dan hajatnya, lantas dia pun hilang, bayangannya pun tak kelihatan lagi. Yang seperti itu barangkali juga dibunuh tuh sifat-sifatnya seperti itu. Saling kita menyayangi, saling kita menyantuni,
saling berbagi, itulah makna daripada penyembelihan hewan kurban ini. Insyaallah mudah-mudahan kalau ini kita amalkan luar dalam hati kita, kemudian juga perilaku kita, insyaallah mudah-mudahan Islam paripurna itu akan kita dapatkan dan masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang baik, khususnya di Kota Medan ini. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz Burhan, juga Prof. Akmal ya telah hadir di Markombur bersama kami. Ya pemirsa, demikianlah Markombur kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti yang ada lebarannya hari Rabu ya Zia. Iya. Hari Rabu kami Dan juga ucapkan Kamis, selamat ya. Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang hari Kamis kita juga sama-sama melaksanakan sholat Id. Kami ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kurban kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin. dan famili-famili kita, kerabat-kerabat kita yang berhaji kembali ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Amin. Saya Putra Andika Siagia undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahrinis, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk saksikan Markombur setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami berdua pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya.